Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika dan Indonesia. Kami dari kelompok 9, Irfan dan Angel Kariza, akan membawakan sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika. Baik, memasuki materi yang pertama adalah perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika. Bimbingan konseling ini sangat memiliki peran penting dalam sejarah Amerika Serikat, yaitu dalam era revolusi industri yang menyebabkan dari Amerika yang beriklim agraris menjadi industri. Ini membuat banyak orang yang memilih sebagai pekerja industri, yang sehingga membuat konselor ini mengarahkan untuk kejuruhannya dalam bekerja. Yang pertama ada era perintisan. Era perintisan ini dilatar belakangi oleh Frank Person yang membuat ada organisasi kecil yang bernama Boston Vocational Bureau yang dilatar belakangi anak-anak muda yang mau mencari kerja dan mengarahkan untuk bekerja pada industri tersebut ya. Ini pada tahun 1913. Frank Person membuat buku yang berjudul Choosing a Vocation. Itu pekerjaan seseorang konselor dibagikan menjadi 3, yaitu dari pribadi, industri, organisasi, dan bidang pekerjaan. Ya, profesi konselor ini dibagi menjadi 6 bagian ya. Yang pertama ada bagian konselor pendidikan, yang kedua konselor rohani, yang ketiga konselor kesehatan mental, yang keempat konselor ketergantungan obat dan penyimpangan perilaku, yang kelima konselor dan terapis pernikahan keluarga, yang keenam konselor yang bekerja di bawah wilayah khusus. Ya, itu tadi yang dari era perintisan, teman-teman. Yang selanjutnya ada Perang Dunia yang pertama, yaitu Perang Dunia pertama ini ada perkembangan gerakan bimbingan dan konseling yang menjadi sangat pesat ya teman-teman, dan mendapatkan efek yang sangat banyak dari siswa-siswa. Tahun 1905 Alfred Binet dan Theodore Simon ini mengenalkan pengembangan tes psikologi standar yang dilakukan secara berkelompok. Terus ada gerakan kesehatan di bidang mental ya. Dua tokoh tersebut menggagas tes yang bernama Army Alpha Test, yaitu tes yang dilakukan dalam satu kali mampu menyeleksi banyak orang. Ya, ini dilatar belakangi dari tentara Amerika yang mau memilih prajurit untuk standarisasi prajurit agar mampu berperang dengan baik, dan sumber daya manusia yang dipilih juga baik. Di Winnetka dan Illinois dibentuk badan konseling untuk sekolah dasar di kota itu, yang beranggotakan ada psikiater, ahli psikometri, psikolog, konselor pendidikan, psikiatri sosial, dan tim administrasi. Ya, tugas dalam badan tersebut adalah memberikan konseling kepada anak serta orang tua. Jadi anak dan orang tua ini diberikan bimbingan agar anaknya ini perkembangannya menjadi optimal, membantu anak dalam menentukan pola belajar yang baik, terus mengetahui hubungan anak dengan kondisi di lingkungan sekolah bagaimana, dan memberikan bantuan kepada orang tua mengenai kondisi anak. Jadi kondisi anak ini harus dimengerti oleh orang tua agar mendapat penanganan yang baik.
ya. Terus yang kedua ada era Perang Dunia II tahun 1935 sampai 1950. Ini ada asosiasi guru di New York menuliskan laporan bahwa serangkaian kegiatan ini adalah proses dalam sebuah kegiatan sekolah menjadi vital. Jadi kegerakan bimbingan konseling ini sangat vital sekali dalam dunia pendidikan dunia. Terus yang ada muncul teori baru yang dituliskan oleh Carl Rogers dalam 2 bukunya, yaitu Counseling and Psychotherapy dan Client Centered Therapy, ya. Dalam bukunya Rogers ini mengajukan konseling non direktif, yaitu tidak menitik beratkan bahwa klien itu untuk memahami permasalahannya sendiri. Jadi masalah yang dialami oleh klien ini harus dia pahami sendiri, baru dia tanyakan kepada konselor. Jadi tidak ada keterpaksaan dari konselor untuk mengungkap permasalahannya si klien ini, ya. Itu dari Carl Rogers, ya. Terus lanjut ada era Perang Dingin, ya. Ini terjadi pada tahun 1950 dan 1980. Perkembangan pada era ini diawali dari Uni Soviet yang mampu meluncurkan roket yang berawakkan manusia. Ini membuat dobrakan penting bahwa di Amerika ini masih sangat kurang pendidikannya di waktu dulu. Terus para konselor ini didesak masyarakat untuk menekan pemerintah agar untuk meningkatkan mutu pendidikan, menghasilkan legislasi, mendorong kritik masyarakat atas kegagalan pendidikan tradisional. Terus ada National Defense Education, yaitu legislasi atau badan yang menjadi tonggak kesuksesan pendidikan Amerika Serikat dalam pendidikan, ya. Itu dari waktu Perang Dingin itu. Terus yang terakhir ada era globalisasi. Era globalisasi ini terjadi tahun 1980 sampai sekarang. Pembentukan badan-badan mulai berkembang pesat, yaitu dibuktikan dengan berdirinya satu CA dan Council for Accreditation of Counseling dan Relating Education Program yang dibentuk pengembangan khusus serta pengaplikasian dan penegakan terhadap standar bagi penyiapan lulusan program konseling profesional. Yang di edisi pertama tahun 2001 yaitu ada 1 identitas profesional, yang kedua ada keragaman sosial dan budaya, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang keempat pengembangan karir, ya, pengembangan karir di dalam kerjanya. Terus ada hubungan bantuan dari untuk siswa, untuk orang tua dan lain-lain. Terus ada kerja kelompok dan asesmen. Ada lagi research dan evaluasi program. Jadi programnya ini selalu diteliti dan evaluasi untuk kedepannya, evaluasi dalam gerakan bimbingan dan konseling. Terus yang kedua dibentuk NBCC atau National Board for Certified Counselor. Ini dibentuk pada tahun 1982, ya. Jadi dibentuk sehabisnya CREP atau Council for Accreditation of Counseling and Related Education Program, ya. Jadi NBCC ini dibentuk berfungsi untuk menetapkan, memantau sistem sertifikasi nasional. Jadi untuk para konselor ini dipantau oleh NBCC. Terus yang kedua ada mencari para tenaga profesional yang sukarela memilih profesi sebagai konselor dan memperoleh sertifikasi. Jadi untuk para konselor ini dari NBCC ini mencari para tenaga profesional yang sukarela menjadi
konselor ini akan memperoleh sertifikasi dari NBCC ya. Terus yang terakhir ada mempertahankan daftar keanggotaan guna mempermudah akses komunikasi. Jadi anggota ini dipertahankan di dalam NBCC untuk mempermudah komunikasi antar anggota. Jadi anggotanya yang ini bisa dialih tangan kasus kepada yang lain seperti itu. Dari perkembangan bimbingan konseling di Amerika sekian, dilanjut dengan materi Angel Careza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika dan Indonesia. Kami dari kelompok 9, Irfan dan Angel Careza akan membawakan Yang selanjutnya adalah fase-fase perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang pertama, perkembangan bimbingan dan konseling sebelum kemerdekaan. Pada sebelum kemerdekaan ini, para pendidik mengabdi demi kepentingan penjajah. Namun upaya bimbingan digerakkan guna membantu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui pendidikan oleh taman siswa. Nah, dalam taman siswa ini, para siswa dididik untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa melalui pendidikan. Pada taman siswa ini, yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, menanamkan jiwa nasionalisme di kalangan para siswanya. Dari sudut pandang bimbingan, hal tersebut pada akhirnya adalah dasar dari pelaksanaan bimbingan. Yang selanjutnya dekade 40. Dalam bidang pendidikan pada dekade 40-an lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan yang serba darurat, manakala pada saat itu diupayakan secara bertahap untuk memecahkan masalah besar antara lain melalui pemberantasan masyarakat yang buta huruf. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam bimbingan pada saat. Selanjutnya pada dekade 50-an, pada dekade inilah bidang pendidikan menghadapi tantangan yang amat besar, yaitu memecahkan masalah kebodohan dan kelatar belakangan rakyat Indonesia. Kegiatan bimbingan pada masa dekade ini lebih banyak tersirat dalam berbagai kegiatan pendidikan dan benar-benar menghadapi tantangan dalam membantu siswa di sekolah agar Yang selanjutnya ada dekade 60-an. Dalam dekade ini ada beberapa peristiwa penting dalam pendidikan, yaitu ketetapan MPRS tahun 1966 tentang Dasar Pendidikan Nasional, kedua lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru tahun 64, lahirnya kurikulum tahun 68, lahirnya jurusan bimbingan konseling di IKIP yang membuka jurusan bimbingan dan keadaan tersebut memberikan tantangan bagi keperluan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang selanjutnya adalah dekade 70-an. Dalam dekade ini bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Pembangunan pendidikan terutama diarahkan pada pemecahan masalah utama, yaitu pemerataan kesempatan belajar, mutu, relevansi, dan efisiensi. Pada dekade ini, bimbingan dilakukan secara konseptual maupun secara operasional. Melalui upaya ini, semua pihak telah merasakan apa, mengapa, bagaimana, dan di mana bimbingan.
Yang selanjutnya adalah menyongsong era lepas landas. Era lepas landas mempunyai makna sebagai tahapan pembangunan yang ditandai dengan kehidupan masyarakat atas kemampuan dan kekuatan sendirinya, khususnya dalam aspek ekonomi. Dalam era ini, BK diharapkan mewujudkan masyarakat Indonesia dengan mental, disiplin, dan integrasi nasional yang akan terwujud dalam kemampuannya menghadapi tekanan-tekanan zaman baru yang berdasarkan peradaban komunikasi. Yang terakhir adalah bimbingan berdasarkan Pancasila. Bimbingan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan mempunyai tanggung jawab yang besar guna mewujudkan manusia Pancasila. Karena itu, seluruh kegiatan bimbingan di Indonesia tidak lepas dari Pancasila. Karena dalam Pancasila terdapat dasar negara, pandangan hidup, kepribadian bangsa, dan ideologi nasional. Sebagai bangsa, Pancasila menuntut bangsa Indonesia mampu menunjukkan ciri-ciri kepribadiannya di tengah pergaulan dengan bangsa lain.